Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan belajar bagaimana cara kerja SMPS FBT atau yang sering disebut SMPS Gacun. Di sini kita akan belajar mengenai cara kerjanya dan fungsi-fungsi pada komponen. Di sini mulai dari listrik 220. Di sini ada sekring untuk fungsinya untuk pengaman, supaya jika ada konsleting atau ada kerusakan tidak menimbulkan kebakaran, supaya diputus. Dan ini ada NTC atau sebagai fungsinya sebagai soft start atau penghalus tegangan masuk supaya pengisian elko primer bisa terhambat, supaya tidak ketrip kWh meternya. Dan di sini ada kapasitor seperti ini, fungsinya sebagai berfungsi sebagai penghalus arus listrik. Dan ini juga ada MI filter seperti ini, lilitan, atau biasa ada yang kotak atau banyak jenisnya. Fungsinya sebagai penghalus filter arus listrik. Dan di sini juga ada kapasitor berfungsi sebagai filter juga, filter arus listrik supaya lebih halus. Dan yang selanjutnya ada dioda. Di sini dioda bridge seperti ini. Kenapa menggunakan dioda seperti ini? Karena supaya lebih simpel. Dioda ini harus dioda ultrafast atau dioda frekuensi tinggi. Jangan pakai dioda biasa, karena akan panas, tidak akan awet, bahkan panas langsung terbakar. Dan di sini ada kapasitor atau elko primer, elko 400 volt, 450 volt. Di sini elko ini berfungsi untuk menyimpan tegangan listrik, menyimpan muatan listrik, dan sebagai filter juga. Dan di sini saya taruh pinggir. Di sini ada resistor kapur. Saya sarankan menggunakan yang 5 watt atau lebih, karena ini nilainya 47 ohm. Ini sebenarnya mulai banyak pilihan, mulai dari 22 ohm hingga 100 ohm. Dan di sini ada kapasitor. Di sini kapasitor seperti ini harus minimal 1 kV atau 2 kV. Saya menggunakan 10 nano. Saya menggunakan 1 nano farad atau tertulis
102 1 kV di seri resistor dan kapasitor ini fungsinya sebagai mempercepat pengosongan medan magnet pada trafo utama. Dan di sini tentunya menggunakan gacun seperti ini. Untuk penyambungan kabel gacun, untuk yang kabel merah kita hubungkan ke lilitan primer yang terhubung dengan kapasitor seperti ini. Untuk kabel yang hitam kita hubungkan ke main elko primer, dan untuk kabel biru kita hubungkan ke opto. Dan yang selanjutnya adalah trafo utama, trafo seperti ini. Di sini untuk titik-titik ini adalah tanda awal lilitan, akhir lilitan. Perlu diingat, untuk jika awal lilitan primer dapat plus elko primer, maka awal lilitan sekunder dapat main, jadi main nantinya, ataupun sebaliknya. Jika terbalik bisa volt tidak keluar, atau bahkan volt keluar tapi tegangan akan drop ketika dikasih beban. Dan di sini ada kapasitor kopling seperti ini. Jika tidak dikasih kapasitor ini, biasanya jika menggunakan HP untuk musikan, nantinya layarnya akan error, akan bergerak-gerak sendiri. Dan di sini ada dioda sekunder. Di sini dioda sekundernya harus menggunakan dioda ultrafast atau dioda frekuensi tinggi seperti ini, salah satunya. Di sini harus menggunakan dioda ultrafast karena bekerja pada frekuensi tinggi. Kalau menggunakan dioda biasa bisa panas atau langsung terbakar. Di sini juga ada elko primer. Fungsinya juga sebagai penyimpan tegangan, penyimpan muatan listrik, juga sebagai filter arus listrik. Di sini harus ditambahkan sebuah resistor sebagai beban, resistor beban. Di sini bisa menggunakan 4K7 atau 6K8, disesuaikan aja. Dan ini optokopler atau regulator, fungsinya untuk meregulasi tegangan sekunder supaya tidak drop atau tidak naik turun, supaya tegangannya stabil. Misal kalau 50 volt ya 50 volt, tidak lebih tidak kurang. Kalau 12 volt ya 12 volt, tidak lebih tidak kurang. Rangkaian ini, optokopler ini bisa ditiadakan, tapi
outputnya nanti akan naik turun, voltasenya akan naik turun mengikuti tegangan PLN dan tergantung beban. Jika bebannya tinggi bisa naik turun, akan drop. Kira-kira seperti itu cara kerjanya dan fungsi-fungsinya. Intinya pada lilitan ini, untuk lilitan primer harus kurang lebih 500 mikrohenry supaya tidak meledak atau tidak rusak. Kunci dari membuat SMPS Gajun adalah pada lilitan trafo primer. Kira-kira seperti itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.